Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan diri dari segala perbuatan yang dapat merusak pahala, bahkan membatalkan puasa. Hal-hal apa sajakah itu? Pemirsa, bersama kita telah hadir Ustadz Rizal Panigoro yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu fikih puasa yang sering terlupakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Jabal Rohmah, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Iman dan Ilmu Mansa 91 Gorontalo, Kota Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ustadz, ilmu sebelum beramal. Nah, urgensi mengetahui fikih puasa itu apa Ustadz? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wal qiyam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan dan perlahan meninggalkan hari-hari awal, ya sudah menuju hari-hari pertengahan ini. Itu ditandai dengan masjid yang sudah mulai sunyi, ya, mulai hilang, jamaahnya mulai pergi, dan insyaallah kita berdoa mudah-mudahan kita ini diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita ini dengan baik. Nah, terkait dengan Ramadan, dengan puasa, karena ini ibadah, maka tentu membutuhkan yang namanya ilmu, atau yang kita kenal dengan istilah fikih. Fikih itu secara bahasa artinya al-fahmu, artinya memahami. Jadi ketika seseorang ingin melakukan sebuah ibadah, yang pertama kali harus dia lakukan adalah dia memiliki ilmu. Ya, bahkan dalam kitab itu kan dikatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi berilmu sebelum berkata-kata dengan beramal. Nah, kalau ditanyakan oleh Ustazah tadi, kenapa penting, apa urgensinya belajar fikih dulu sebelum beribadah? Karena di antara syaratnya ibadah itu kan bukan cuman ikhlas, tapi juga yang kedua, dia beribadah itu sesuai dengan ibadahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi ada orang ikhlas, tapi ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Dia ikhlas sholat subuh, tapi karena dia merasa masih fresh, masih pagi, masih kuat, subuhnya dia bikin 10 rakaat. Kalau berdua bosa dikit ini, akhirnya dia bikin 10 rakaat. Kira-kira DP subuh sah? Tidak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan sholat subuhnya Rasul. Meskipun dia ikhlas 100%, ya. Artinya ibadah itu tidak boleh cuma bilang, yang penting saya ikhlas, yang penting niat saya untuk Allah. Tapi dia punya tarawih 23 rakaat 7 menit. Nah, kira-kira ini sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sudah tidak ada tumakninah. Sementara Nabi mengajarkan sholat itu rukun, salah satu rukunnya adalah tumakninah. Jadi tidak boleh sekedar mengatakan yang penting saya ikhlas, urusan diterima dengan tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau sholat menghadap kiblat, menghadap timur, barat, selatan, utara, terserah saya. Urusan diterima tidak Allah yang menilai, bukan. Tetap harus ada ilmu supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Quran surah Al-Fatihah itu kita berlindung dari dua golongan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita berlindung dari golongan al-maghdub. Siapa al-maghdub? Orang-orang yang Allah murkai. Siapa orang yang Allah murkai itu? Mereka yang punya ilmu tapi tidak beramal. Dan ad-dallin itu orang-orang yang sesat, dolalah, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Mereka boleh tabu balik. Dorang beramal tapi tidak ada ilmu. Jadi dua-dua ini dicela.
Al-maghdub dan al-dallin ini dicela. Kalau al-maghdub itu dia punya ilmu tapi dia tidak praktekkan. Dia tahu tidak boleh berakal, dia tahu tidak boleh korupsi, dia tahu tidak boleh meninggalkan sholat, tapi dia bikin. Yang kedua, ad-dallin itu orang yang sesat. Dia rajin beramal tapi tidak pakai ilmu. Maka kita seimbangkan antara keduanya. Artinya kalau mau melakukan satu ibadah, maka usahakan ibadah itu dilandasi dengan ilmu. Maka begitu juga dengan ibadah kita. Sholat ada fikihnya, puasa ada fikihnya, zakat ada fikihnya. Dan karena ini di bulan Ramadan, maka yang kita bahas adalah tentang fikih puasa. Fikih puasa itu beda dengan fikih sholat. Kenapa? Fikih sholat itu bisa dibahas kapan saja. Dari awal 1 Muharram sampai Dzulhijjah membahas fikih sholat boleh, karena dia amalia yang dilakukan setiap hari. Maka hari ini bahas tentang takbir, besok bahas tentang ruku, bahas tentang sunnah, bahas tentang sholat jamaah, bahas tentang bagaimana menjadi makmum. Itu boleh dilakukan sepanjang tahun karena dia ibadah harian. Adapun fikih puasa ini kan dia tergantung momen tahunan. Biasa kalau sudah masuk Ramadan atau sudah masuk Ramadan baru dikaji tentang fikih puasa. Makanya jangan heran kalau kemudian banyak fikih puasa itu yang kemudian hanya sekedar ditahu saja, atau bahkan banyak yang kemudian terlupakan. Nah, ini sesuai dengan tema pada sore hari ini, fikih puasa yang terlupakan. Insya Allah ada beberapa yang akan kita bahas sebagai pemantik sebelum nanti kemudian berkembang ditanya jawab. Apa itu? Satu, terkait dengan, kita mulai dari yang paling dasar dulu, tentang sahur. Fikih sahur mungkin ibu-ibu sudah tahu jam berapa sahur terbaik, ibu-ibu sudah tahu harus berniat, ibu-ibu sudah tahu kemudian keutamaan sahur. Cuman yang sering orang lupakan adalah sahur itu dianggap sebagai salah satu syarat puasa. Sehingga ada orang yang ketika siang hari baku dapat, kenapa ibu tidak puasa? Saya tidak dapat basahur. Padahal basahur itu bukan menjadi syarat ataupun rukun puasa. Cuman memang di sahur itu ada keberkahan. Ya, fa inna fi sahur barakat. Jadi sahur itu ada keberkahan yang luar biasa. Tapi dia bukan sebagai syarat atau rukun puasa. Artinya kalau orang tidak dapat basahur pun, dia tidak terbangun di waktu sahur, dia tidak makan sahur, dia tidak minum di waktu sahur, asalkan dia sudah berniat, maka puasanya sah dan dia tetap wajib puasa. Jadi tidak boleh beralasan, saya tidak dapat basahur tadi malam, makanya saya tidak puasa. Tidak boleh, kecuali dia tidak basahurnya kemudian menjadikan dia lemas. Dia tidak basahur memang, tapi sobat niat. Makanya dia puasa. Ternyata jam 1 siang di mata sobat kunang-kunang, ya. Kecoak dia sudah palia kurma. Pokoknya so mulai pusing dia. Karena dia sudah tidak kuat, dia takut mau pingsan, dia batal. Itu boleh. Tapi bukan berarti tidak puasa. Ya, jadi tetap dia melaksanakan ibadah puasa. Yang penting dari puasa itu adalah 2. 1 niat, 2 imsak. Niat itu berazam dalam hati, punya tekad, saya mau puasa besok. Makanya niat dengan mengucapkan niat itu 2 hal yang tidak sama. Ya, jadi jangan sampai tidak bilang nawaitu shauma ghadin berarti tidak berniat. Tidak juga. Boleh jadi niatnya dalam hati, boleh jadi niatnya dalam bentuk perbuatan. Misalnya apa? Dia coba masak ikan, dia coba goreng telur, dia coba taruh nasi. Kenapa mama taruh nasi? Itu orang kan mau puasa besok. Ini kan pakai basahur. Ternyata dia tak tidur. Tidak dapat bangun sahur, tidak dapat bilang nawaitu shauma ghadin. Puasanya sah. Karena dia memang sudah ada niat untuk puasa besok. Jadi jangan dibatasi bahwa niat itu cuma nawaitu shauma ghadin. Karena ada juga orang tidak hafal, akhirnya dia pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya berniat puasa besok ya Allah, karenamu ya Allah, lillahi ta'ala ya Allah. Atau dia pakai bahasa orang ta'ala, ya Allah saya puasa besok. Sudah semua. Yang penting dia ada keinginan untuk beribadah. Jadi itu yang pertama terkait dengan sahur, bahwa sahur ini adalah sesuatu yang bukan menjadi syarat dan bukan menjadi rukun puasa. Tapi jangan dilewatkan ya. Ustaz bilang tidak perlu basahur. Bukan tidak perlu, tidak menjadi rukun. Tapi Masya Allah di waktu sahur itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Wa hum bil astaghfir yastaghfirun. Jadi mereka banyak-banyak beristighfar di waktu sahur. Di antara orang-orang yang diridhai Allah itu banyak-banyak beristighfar di waktu sahur.
Ya, kemudian orang kalau sahur itu dia mendapat keberkahan mengikuti sunnah Nabi, ya. Jadi jangan lewatkan sahur meskipun dia bukan rukun dan syarat dari puasa. Kedua, terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Ibu-ibu mungkin sudah tahu tentang fikih puasa yang umum-umum. Misalnya apa yang membatalkan puasa, makan tidak boleh, kemudian berhubungan suami istri tidak boleh, muntah dengan disengaja tidak boleh. Tapi ada hal-hal yang ternyata seperti yang dikatakan Ustaz tadi, dia bukan menjadi pembatal puasa, tapi dia bisa mengurangi pahala puasa. Saya kasih contoh yang gampang. Dia karyawan di salah satu perusahaan. Di perusahaan itu aturannya kalau terlambat potong gaji. Kalau kuat keluar misalnya dari perusahaan, ya keluar minta izin begitu, itu potong gaji. Akhirnya selama 1 bulan itu dia banyak sekali terlambat, dia sering keluar, dia jaga pulang sebelum waktunya. Akhirnya tak potong. Begitu gajian, so tidak ada yang dia terima. Tapi dia masih karyawan, masih diakui sebagai karyawan. Nah, analoginya begitu. Secara hukum puasanya sah, tapi tidak ada pahala yang dia dapatkan. Kenapa? Karena pahala itu sudah tergerus habis, sudah hilang, dikarenakan dia tidak menjauhi pembatal puasa. Pembatal puasa itu banyak, kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaulaz zur." Jadi barang siapa orang yang tidak meninggalkan dusta, ya, salah satunya adalah dusta. Jadi orang yang tidak meninggalkan dusta dan justru melaksanakannya, maka apa kata Allah? Allah tidak ada hajat terhadap upayanya menahan lapar dan haus. Allah tidak butuh dengan DP puasa, karena dia tidak meninggalkan lapar dan tidak meninggalkan dusta. Dia cuma menahan lapar dan haus. Makanya kalau misalnya mau puasa, usahakan tinggalkan yang namanya dosa-dosa lisan. Kata Nabi, kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya, illal ju' wal atash, kecuali dia cuma dapat lapar dengan dapat haus. Makanya orang sama-sama muhasabah, kira-kira sudah berlalu 7-8 hari puasa kita ini, apakah pahala kita sempurna atau tidak? Apakah pahala kita ini jangan-jangan bolot tersisa 10%, jangan-jangan selama ini bolot tersisa 5% dari pahala puasa kita. Kenapa? Karena tidak menjaga pembatal-pembatal pahala puasa seperti yang disampaikan tadi, yaitu banyak-banyak melakukan dosa lisan. Maka jaga baik-baik yang namanya lisan ini sebelum Ramadan. Cuman kadang-kadang kan karena siang-siang ini mulut tidak dipakai bakunya, akhirnya dia pakai baca cerita orang. Ya, karena biasa kan siang-siang so minum kopi, siang-siang so makan, siang-siang so minum es segala rupa. Akhirnya masuk ke Ramadan, ini mulut ini dia karajalio, nganggur. Ya, makanya dia pakai baca cerita orang. Kemarin yang bakasi babuka pat orang pe masjid, DP kue kia sekali uti. Oh la haula wala quwata illa. Itu kue itu mungkin kue yang 1.500 to. Sampai cerita orang poli. Ya, oh ya Allah, lain kali kalau bakasi babuka jangan yang begitu. Ini yang bakasi babuka itu ada yang DP rumah di pinggir kios, poli somba cerita orang poli. Jadi karena lisan ini tidak dipakai makan dan minum di siang hari Ramadan, maka jangan sampai dia dipakai untuk menghancurkan pahala-pahala puasa kita lewat sesuatu yang dinamakan dengan dosa lisan. Ustadz, kalau misalnya melakukan sesuatu yang macam nonton TV, macam nonton YouTube, kira-kira boleh tidak? Tergantung apa yang ditontonnya. Kalau yang ditonton kajian, kalau yang ditonton lentera hati, kalau yang ditonton ceramah, maka insya Allah itu bagian dari pahala karena dia menuntut ilmu. Tapi kalau yang dia nonton mungkin apa? Drama Korea, ya. Mungkin yang dia nonton apa? Yang dia nonton mungkin gosip, acara gosip, gitu. Ya. Ya, maka ini tidak membatalkan puasa, cuma melakukan sesuatu yang sia-sia. Waktunya umat Islam itu berharga, apalagi sudah masuk di Ramadan. Waktu itu jauh lebih berharga. Maka dikatakan Al-Quran kan ayyaman ma'dudat, waktu-waktu yang terhitung, waktu-waktu yang berbilang. Serabu-rabu sekali ini Ramadan. Ini kan terus sudah di pertengahan poli, tiba-tiba besok sudah ada senggol, tiba-tiba sudah tembilotohe, tiba-tiba selesai. Maka jangan habiskan waktu kita pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya di Ramadan, menyia-nyiakan waktu.
menyia-nyiakan waktu. Imam Malik itu dan beberapa ulama itu kalau masuk Ramadan dorang stop, mereka memberhentikan kajian ilmunya. Majelis ilmunya itu di stop dulu, berhenti dulu. Kenapa? Imam Malik mau fokus baca Quran. Kira-kira majelis ilmu itu, talaki hadis itu kebaikan atau tidak? Kebaikan. Tapi Ramadan itu bukan lagi bicara tentang mana dosa, mana pahala, mana yang baik, mana yang buruk, bukan. Tapi di antara dua kebaikan pun itu dipilih mana yang lebih besar kebaikannya. Jadi bukan cuma sekedar mau mengaji atau nonton gosip, ya justru jelas mengaji. Tapi mereka itu sudah di level mengaji atau mengajar, mengaji atau talaki hadis, sudah sampai di level itu. Artinya sesuatu yang bermanfaat pun ditinggalkan untuk melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ustadz, tapi saya nonton ini supaya tidak mendapat rasa saya puasa. Ya, dalam anak-anak ya. Ya, kalau begitu niatnya, bahkan ada ulama itu orang puasa itu dalam mendapat rasa. Supaya orang resapi makna puasa itu. Semakin lapar mereka, semakin haus mereka, semakin mereka suka puasanya. Karena itu sesuai dengan inti ajaran puasa. Apa inti ajaran puasa? Melatih lapar dan haus supaya tahu bagaimana keadaan orang-orang susah. Melatih diri untuk tidak makan dan minum supaya lahir empati sosial. Oh, ternyata begini, ini laparnya tidak gagah. Ternyata begini, ini haus, tidak enak. Sehingga dia mudah berbagi dengan orang lain. Ada seorang ulama Mesir, dia itu tidak mau baca Quran kalau masuk bulan Ramadan. Siang-siang dia tidak mau. Katanya kalau dia baca Quran siang-siang, dia akan menikmati bacaan Qur'annya sampai-sampai dia tidak rasa sudah mendekati waktu berbuka. Makanya dia tidak mau. Dia rasa kalau dia baca Quran, laparnya, hausnya itu jadi tidak terasa. Masya Allah, orang kan mau cari 1001 cara supaya tidak mendapat rasa terlalu puasa. Ya, Pak, tiap saat dia batono di air, makan di pemak mandi, dia siram dengan es batu. Ya, sedikit poliso di kamar mandi, la haula wala quwata illa billah. Ya, ya. Jadi kita berusaha agar bagaimana bukan cuma menjaga sesuatu yang bisa menghilangkan puasa kita, membatalkan puasa kita, tapi juga menghilangkan pahala puasa kita. Kenapa? Karena kita mau pahala puasa kita ini pahala yang paripurna. Jangan ada yang terbuang sia-sia. Ibarat ibu-ibu kalau mau memasak makanan yang enak, tidak mau ada yang mau jatuh di lantai. Hati-hati, jangan sampai ada yang terbuang. Kenapa? Karena orang rasa yang ada di kuali itu, yang ada di wajan itu, yang ada di balanga itu berharga semua. Makanya ketika mau disalin ke basko, mau disalin di tempatnya, itu hati-hati, jangan sampai ada yang sia-sia, jangan sampai ada yang terbuang. Maka dengan Ramadan juga begitu, jangan sampai dalam sebuah kuali bernama Ramadan ada yang terbuang sia-sia karena kita tidak menjaga hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Ustaz, kita harus jeda sejenak. Siap. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratni Limono dari Majlis Taklim Jabal Rahmah Limboto. Pertanyaan saya yang pertama mengenai menjamak. Apakah tadi dikatakan niat? Apakah niat puasa itu bisa dijamak? Misalnya berniat puasa Ramadan dijamak dengan niat sunnah, misalnya puasa nazar. Yang kedua, mengenai iktikaf. Perempuan itu kan banyak pekerjaannya. Dapatkah perempuan beriktikaf di rumahnya tanpa di masjid atau di musala sendiri dengan tidak mengurangi
semua tindakan-tindakannya sebagai kewajibannya di rumah. Yang ketiga, mengenai dahak. Dahak apabila sudah keluar ke atas tenggorokan, apakah dapat membatalkan puasa? Apabila dahak itu disengaja untuk ditelan. Dan sebaliknya apabila tidak ditelan, apakah tidak membatalkan puasa? Dan apa hukum membatalkan puasa pada dahak? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, langsung jawab saya. Ya, silakan Siap. Ustaz. Baik, dari Singkat-singkat, Ustaz. mulai dari yang ketiga dulu ya, dahak. Jadi statusnya ludah, dahak dan semua yang ada dalam mulut itu dia tidak membatalkan puasa selama dua hal. Satu, ludah dan dahak itu dahak sendiri, bukan orang lain. Tidak, kalau misalnya begini, ada suami istri yang bertanya, mohon maaf, tapi ini fikih, apa hukumnya berciuman? Berciuman itu kalau sampai ada ludah yang keluar itu bisa batal puasa, ya, karena dia sudah ludahnya orang lain. Kedua, ludah itu kemudian belum keluar dari mulut, ya. Ya, mungkin kalau ekstrimnya itu ada orang dia tampung di galas baru bilang kan masih ludah sendiri, tidak boleh karena dia sudah keluar dari mulut, ya. Jadi selama dia masih dalam mulut, ludah sendiri dan dia belum keluar, maka ini tidak membatalkan puasa. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang kedua terkait dengan i'tikaf. I'tikaf itu salah satu cara menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan. Tapi yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar bukan hanya orang yang i'tikaf. Supir taksi, masinis, pilot itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar meskipun mereka bukan dalam keadaan i'tikaf di masjid. Kalau dia baca Quran sama dengan baca Quran 84 tahun. Karena masalahnya i'tikaf itu dia harus di masjid. Dia harus di tempat yang memang umum dipakai untuk sholat. Bahkan istri-istri Nabi itu sepeninggal Nabi mereka i'tikaf di masjid, ya. Jadi perempuan Masjid, kalau musola bagaimana Ustaz? Yang penting dipakai secara umum untuk sholat 5 waktu. Ya, kalau misalnya dia bikin musola di rumah sendiri, baru cuma dia dengan suami yang jaga sholat di situ, maka itu tidak dikatakan sebagai tempat yang bisa dipakai untuk i'tikaf. Ya, jadi memang yang umum dipakai. Misalnya ada musola sekolah, tapi 5 waktu ada di situ, ada terus. Bahkan ada yang lebih ketat mengatakan yang harus dipakai sholat Jumat. Itu baru dikatakan sebagai tempat yang bisa dipakai i'tikaf. Tapi jangan sedih, meskipun tidak bisa i'tikaf, mengaji di rumah, sholat di rumah, dia dapat Lailatul Qadar. Cuman tidak dapat pahala i'tikaf. Dan yang pertama tadi terkait dengan menggabung niat. Dan kalau niat sunnah dengan sunnah itu boleh. Tapi kalau wajib dengan sunnah atau wajib dengan wajib tidak boleh. Dan tidak boleh bakasih nebeng niat lain di Ramadan selain niat Ramadan. Tidak ada yang mau dapat. Mengqadha begitu ya. Tidak boleh. Saya mengqadha yang tahun lalu di Ramadan. Oh ya Allah, ini kan kebetulan Ramadan, baru saya Allah ada utang, mau gabung saya 1 kali supaya tak kurang kasana 30. Paket hemat. Iya, paket hemat. Tidak boleh, ya. Jadi Ramadan saja dulu, insyaallah Ramadan saja dulu. Nanti kalau selesai Ramadan, baru itu kemudian ibu mau gabung puasa Syawal dengan Senin Kamis, puasa Syawal dengan Ayyamul Bid, itu tidak masalah. Cuman kalau puasa wajib Ramadan jangan digabung dengan yang lain-lain, ya. Bisa jadi tidak sah dua-duanya Ustaz. Iya, takut tidak sah dua-duanya. Jadi Ramadannya hilang, kemudian yang diniatkan sebagai niat tebengan juga itu tidak sah, ya. Jadi sebaiknya jangan dulu dipikir-pikir yang lain. Nanti setelah Ramadan baru itu diganti puasa-puasa yang pernah dilewatkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Puas Bu ya. Selanjutnya silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Majelis Ilmu dan Iman 91 Kota Gorontalo. Nama saya Widya Stuti. Saya ingin bertanya yang terkait dengan mengqadha puasa. Bagaimana kalau misalnya puasa itu sudah terlupakan jumlahnya? Karena mungkin waktu masih muda kan tidak pernah bayar puasa, kemudian sudah dilupakan. Nah, bagaimana caranya untuk mengqadha puasa tersebut? Kemudian yang kedua, ketika dalam kondisi hamil, otomatis perempuan mungkin tidak bisa berpuasa. Jadi solusinya adalah membayar fidyah. Nah,
ketika sudah membayar fidyah, apakah tidak perlu lagi mengqada puasa? Barangkali itu pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Ustaz. Iya, yang kedua dulu ya, terkait dengan Hamil. ibu hamil. Ibu hamil. Ya. Jadi wanita hamil itu tidak langsung otomatis mengambil jalur fidyah. Karena hamil menyusui itu bukan kondisi yang permanen. Yang boleh bayar fidyah itu orang yang sudah tidak bisa puasa. Dia tua renta 80-90 tahun, atau dia sudah penyakit apa ya, penyakit yang permanen, cuci darah, serangan jantung, tiap hari selalu minum obat. Jadi Tidak ada harapan sembuh. Ya, tidak ada harapan sembuh. Jadi di Ramadan dia tidak bisa puasa, kan keluar Ramadan dia tetap tidak bisa puasa. Karena kondisinya itu permanen. Yang begini ini yang bayar fidyah. Tapi kalau di Ramadan dia tidak kuat, di Ramadan dia lemah, setelah Ramadan dia bisa kuat lagi, maka jangan langsung ambil jalur fidyah. Orang di Ramadan karena panas tinggi, setelah Ramadan bayar fidyah atau qada? Qada, karena dia kan mau sehat ulang. Ya, hamil dan menyusui juga begitu, dia bukan sesuatu yang permanen. Ya, jadi kalau dia selesai masa hamilnya menyusuinya, maka silakan dia qada puasanya. Kalau Ustaz Rahmat bilang, kecuali yang tahun ini hamil baru menyusui, baru hamil poli, baru menyusui poli, baru hamil poli, baru menyusui poli, baru hamil poli. Ternyata anak ada 10 baku turut ke sana. Ternyata begitu dia semua ganti, dia sudah gagal ginjal misalnya, atau dia sudah tidak kuat, maka silakan dia bayar fidyah. Tapi secara umum tetap dahulukan bayar qada dulu sebelum dia bayar fidyah. Allah taala alam bisawab. Yang pertama, cara mengqada puasa-puasa yang sudah lalu, Ustaz. dikira-kira saja. Tapi dikira-kiranya kira-kira yang masuk akal. Saya 17 tahun tidak pernah puasa. Kebetulan masih masa-masa jahiliyah waktu itu. Berarti saya utang puasa itu 10, itu bukan kira-kira itu. Masa 10 kan tidak mungkin. Artinya dikira-kiranya itu kira-kira yang semaksimal yang bisa dia ingat. Ya. Jadi tinggal dia hitung sebisa yang dia ingat, baru kemudian diqada pelan-pelan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan hutang ini. Jadi dia tidak tahu berapa DP hutang, ya, dikira-kira saja. Tapi dikira-kiranya kira-kira maksimal. Jangan ini 1 juta atau 1000, ya, itu tidak masuk di akal itu. Atau itu kan yang beda-beda tipis saja, ya. Jadi Allah taala a'lam bissawab. Baik, tidak otomatis mengqada ya, membayar fidyah Ibu. Selanjutnya silakan. Izin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan saya itu sebenarnya sama dengan Ibu tadi, tapi saya tambah saja Pak Ustadz. Terkait dengan contoh yang tadi yang disampaikan Pak Ustadz terhadap orang yang melakukan puasa, dia sudah berniat dan dia sudah melakukan puasa, dan pas di pertengahan dia sudah tidak bisa melanjutkan puasa lagi. Nah, apakah itu dihitung sebagai hutang atau tidak? Itu bagaimana Pak penjelasannya? Terima kasih. Baik, kalau dia sudah tidak kuat dan dia memilih batal, maka itu dihitung sebagai hutang. Karena definisi puasa itu kan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu durasi yang harus dia selesaikan. Kapan dia tidak berhasil menyelesaikannya, maka itu dihitung sebagai hutang. Tapi tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dari setiap menit yang kita pakai puasa. Karena ada kemarin ibu-ibu bahas status jam 5 sore, ya Allah, kenapa bukan habis maghrib saja? Saya tahu dia maksud ini. Ya, saya tahu dia maksud ini. Ya, karena ya Allah, kenapa boleh 1 jam? Kenapa tidak habis maghrib saja? Ketahuilah itu tidak ada yang sia-sia. Setiap menit, setiap detik, setiap jam yang kita habiskan untuk berpuasa, menahan lapar untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu terhitung pahala semua. Jadi jangan dibilang ya Allah, baru 5 menitnya. Jangan. Insya Allah dalam setiap puasa itu insya Allah ada pahalanya. Sama seperti pekerja keras. Misalnya dia orang tambang yang memang harus mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Dia pasti harus bekerja, tidak mungkin dia mau cuti. Maka orang yang seperti ini jangan ujuk-ujuk tidak mau puasa, tinggal habis subuh dia coba siram kopi. Jangan. Usahakan puasa dulu. Dia tetap bangun sahur, dia tetap melaksanakan makan sahur, mencari keberkahannya. Dia coba tahan dulu, ternyata jam 11 dia sudah tidak kuat, maka dia batal. Karena dia memang tidak mampu. Supaya itu tetap terhitung sebagai pahala. Siapa tahu besok jam 12, besoknya lagi sudah jam 2 dia kuat. Ternyata suatu saat nanti sampai jam 6 dia bisa, ya. Jadi insya Allah meskipun itu terhitung sebagai hutang karena dia batal di tengah jalan, tetap tidak ada yang sia-sia.
siap. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin berlaku juga untuk ibu hamil dan menyusui, Ustadz Iya, ya. Jadi iya. Kalau berusaha dia dulu berpuasa, betul. atau otomatis, Ustadz. Kalau dia rasa dia ada kemampuan untuk puasa, kayaknya siapa tahu bisa. Akhirnya dia sahur dulu, mencari pahala sahur, keberkahan sahur. Nanti jam berapa? Jam 7 pun dia batal tidak masalah. Ya, misalnya dia bilang sobat tandang-tandang ini yang dalam pur kayak memang minta mau makan, ya sudah batal saja. Cuman jangan sampai menghilangkan atau menyanyiakan keberkahan waktu sahur itu dan setiap menit yang dipakai untuk berpuasa. Dan suami jangan marah. Boleh sahur, boleh tidak puasa, boleh. Ya, bomba sahur baru jam 9 sombatan nih jangan. Ya, siapa tahu dia kuat dan bisa menyelesaikan puasanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Masya Allah. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ilmu dan Iman 91 Kota Gorontalo. Saya ingin menanyakan, apakah boleh membayar zakat fitrah saat ini jauh sebelum Idul Fitri? Terima kasih. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Iya. Dalam pendapat mazhab Syafi'i itu sebagaimana yang disampaikan Imam Nawawi itu sudah diperbolehkan membayar zakat fitrah jauh-jauh hari sebelum Idul Fitri. Karena syaratnya itu dia mendapati bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Tapi kalau dia sudah mendapati Ramadan saja, di hari kedua atau hari ini dia sudah mau bayar zakat fitrahnya, itu diperbolehkan. Tetapi yang paling afdal itu adalah ketika 1 Syawal. Setelah terbenam matahari terakhir Ramadan, mulai malam takbiran sampai sebelum imam atau sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu waktu yang terbaiknya. Waktu wajib, Ustaz, iya, ya? itu waktu wajibnya. Cuman jangan sampai ketika kita mau ambil itu waktu tidak ada orang mau bayar akan. Begitu pas salam di rumah tetangga malam hari raya, ternyata so pulang kampung, tidak tahu mau kasih orang miskin yang mana lagi. Akhirnya dia tidak bayar zakat fitrah. Makanya ada yang membolehkan 2 atau 1 hari menjelang Idul Fitri, dan ini juga waktu yang bagus. Jadi 2 hari sebelum Idul Fitri lebih bagus daripada membayar di awal Ramadan. Kenapa? Karena tujuan zakat fitrah itu memastikan semua orang, termasuk orang miskin, ada makanan yang bisa dia makan di hari raya. Jadi kalau dia mau kasih jauh-jauh hari ini, salah satu tujuannya itu tidak tercapai. Jadi dikasih 2 hari. Misal puasa 30 hari, berarti hari 29 sudah boleh, 29, 30, atau 29 hari, 28, 29 dikasih, supaya orang-orang fakir miskin itu ada yang bisa mereka makan ketika di hari raya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insya Allah bisa dipahami, Ibu. Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan masuk di live streaming YouTube ya, dari Suci Anggraini. Ustadz, benarkah malas ibadah itu balasan dari dosa? Iya. Ada ulama yang mengatakan idza thaqula zuhru bil auzar, kalau tubuh itu, punggung itu sudah terlalu banyak dosanya, mana'al qalb, hati itu akan terhalangi minas siyari ilallah, dari mengingat Allah, wal jawarih minan nuhudi fi ta'ati, dan anggota tubuh itu akan terhalangi dari beribadat. Makanya kenapa sebelum Ramadan itu kita banyak-banyak beristighfar supaya masuk Ramadan itu ibadah lebih mudah. Kalau efek dosa itu sakit, semua orang mau sadar, tadi tidak balohor, sakit ini. Oh, tadi bikin dosa ini, sudah Allah kasih sakit. Tapi balasan yang paling luar biasa dari dosa itu adalah Allah cabut dia punya kenikmatan ibadah. Jadi dia sholat tapi ya kosong sholatnya, atau bahkan sholatnya sudah mulai diabaikan, sudah terhalangi dari ibadah, maka ini hukuman dosa yang jauh lebih besar dari sakit, jauh lebih besar daripada misalnya ketika dia tidak beribadah, dia tidak sholat, DP toko mungkin rugi, bangkrut, mungkin dia langsung sadar, oh ini karena tidak jaga sholat. Tapi kalau hukuman dari dosa itu dicabut rasa nikmatnya ibadah, orang itu mungkin akan merasa dia baik-baik saja, merasa aman, Ustaz. Iya, merasa aman. Maka banyak-banyak istighfar di Ramadan, mudah-mudahan Allah bersihkan dosa-dosa kita supaya nanti di 10 hari terakhir insya Allah lebih mudah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bermanfaat. Ibu Suci Anggra ini masih di live streaming YouTube, Ustadz, dari Bapak Ismail Payuhi. Ustadz mau bertanya, mana yang benar turunan
mana yang benar turunnya Al-Quran, saat Lailatul Qadar atau 17 Ramadan? Masya Allah. Kedua, apakah ampunan di Ramadan hanya bagi orang yang berpuasa? Terima kasih. Baik, yang pertama, turunnya Al-Quran itu dibagi dua fase. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu yang turun secara sekaligus. Dan itu yang turun di Lailatul Qadar. Dalilnya Quran surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar dan seterusnya. Jadi turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu terjadi di Lailatul Qadar. Adapun yang turun dari langit dunia dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu turunnya pertama kali di 17 Ramadan ketika Nabi berada di Gua Hira. Ya, jadi Nabi itu kalau sudah 10 malam terakhir sudah iktikaf. Kalau belum masuk di 10 malam terakhir, kemungkinan itu terjadi sebelum masuk 10 malam terakhir karena Nabi berada di Gua Hira. Jadi orang mau merayakan nuzulul Quran misalnya di 17 Ramadan boleh karena mengambil turunnya dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau orang mau bikin nuzulul Quran nanti di 27 Ramadan misalnya, boleh juga karena dia mengambil makna turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Jadi tidak usah dipertentangkan ya. Jadi dua kali turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia berangsur-angsur selama 23 tahun kurang lebih itu secara di tanggal 17 Ramadan. Yang kedua, apakah ampunan Allah hanya turun bagi mereka yang berpuasa? Iya, ampunan Allah di Ramadan itu banyak sekali. Ada man soma, siapa yang sholat, siapa yang puasa. Ada man koma, siapa yang melaksanakan ibadah tarwih. Ada man koma Lailatul Qadar. 3 redaksi hadis ini sama di awal, sama di ujung, beda di awal. Ujungnya apa? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi jangan takut meskipun dia tidak bisa puasa, misalnya ada ibu yang hamil, dia tidak bisa puasa, tapi dia bisa bertarwih, maka insya Allah tarwihnya yang menjadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi ampunan Allah di bulan Ramadan itu bukan hanya kepada orang yang berpuasa. Tapi yang tidak puasa di sini tidak puasa udzur syar'i ya. Bukan yang sengaja. Iya, kalau yang sengaja bagaimana mau mengharap ampunan di Ramadan sedangkan DP siang-siang dia ada masakan nasi kuning. Iya kan? Ya Allah berikan saya ampunan, tapi Allah suruh puasa dia tidak mau. Ya Allah turunkanlah pembebasan api neraka kepada aku ya Allah. Tapi orang lain puasa dia ada makan, ada minum es. Nah, ini tidak bisa. Tapi kalau dia tidak puasa karena sakit, karena hamil, karena alasan yang syar'i, maka insya Allah ampunan itu bisa tetap dia dapatkan lewat jalur lain. Dan Masya Allah malam-malam Ramadan itu kata Nabi, walillahi utaqa'u minan nar. Setiap malam Ramadan itu Allah memilih hamba yang mau dibebaskan dari api neraka. Jadi setiap malam. Jadi mudah-mudahan di malam-malam Ramadan itu awis tarwi jangan langsung tidur ya, berdoa, baca Quran ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ini dari daftar nama-nama penghuni neraka. Jadi jangan takut kalau tidak bisa puasa, insya Allah ada ampunan jalur lain. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Insya Allah bermanfaat Bapak Ismail Payuhi. Kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Jabar Rahmah, Kelurahan Hutu, Kecamatan Limbota, Kabupaten Gorontalo. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini kita banyak menjaga lisan. Tapi karena sudah kebiasaan bicara kotor, maka kebiasaan itu sudah dihilangkan, susah untuk dihilangkan. Apakah ada tips-tips atau kiat-kiat untuk menghilangkan kebiasaan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah saya berniat puasa satu kali untuk sebulan? Di awal puasa itu saya berniat untuk puasa 1 bulan itu. Apakah boleh seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dijawab setelah iklan. Setelah iklan. Ya. Siap. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali
lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah damai hati. Ustadz menyambung pertanyaan dari Ibu Jurlin tadi. Yang pertama, tips menghilangkan kebiasaan bicara kotor, Ustadz. Iya. Ramadan itu sebenarnya madrasah untuk melatih kita, dan ternyata kita bisa ternyata sholat malam panjang, kita ternyata bisa tidak makan 12 jam, kita ternyata bisa, orang yang perokok ternyata bisa dia menahan rokoknya. Maka sebagaimana dia bisa menahan hal-hal itu, maka mudah-mudahan Ramadan juga menjadi permulaan bagi dia untuk menahan lisan dari bicara kotor. Caranya bagaimana? Satu, lazimkan istighfar. Jadi tutupi itu kebiasaan mengucap kata-kata tidak baik dengan istighfar. Ya, kalau orang bilang ini ala bisa karena biasa. Jadi kalau dia biasa mengucapkan kata-kata yang baik, begitu dia tak kaget, yang tak keluar astagfirullah. Cuman kalau tidak biasa, yang keluar kamarnya kebun binatang semua ya. Ya, jadi harus dibiasakan. Kedua, berusaha menghindari circle yang hobinya itu bicara-bicara tidak bagus. Pokoknya kalau ada pertemanan yang hobinya bicara buruk, bicara orang, bicara aib, maka itu sebaiknya ditinggalkan karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang kedua, berniat, ya. Jadi ada ulama yang membolehkan dia berniat 1 kali untuk 1 bulan sebagai bentuk penjagaan. Jangan sampai ada 1 malam dia dapat lupa berniat, dia dapat lupa pasang niat, dia dapat lupa niat dalam segala bentuk baik ucapan, perbuatan, pikiran. Akhirnya dia dapat lupa, maka itu sudah terkafir dengan niat di awal 1 Ramadan untuk 1 bulan punya. Meskipun pendapat yang paling utama itu yang jumhur itu tetap berniat di setiap malam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, insya Allah bermanfaat ya Ibu. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Ilmu dan Iman 91. Nama saya Herlina. Mau tanya Pak Ustadz, bagaimana seorang wanita itu mendapatkan pahala di bulan Ramadan, sementara dia kan harus memasak dan menyiapkan kelengkapan rumah tangga lainnya. Itu saja Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kegelisahan wanita. Ya. Kalau dia bisa kompromi dengan suami, bagus. Dia bilang, "Terang selama Ramadan pakai catering dulu supaya tidak mau habis di dapur ini waktu." Ternyata suaminya bilang, "Biar catering itu harga 5 juta, tidak ada yang seenak makanan buatanmu," misalnya. Akhirnya dia tetap minta masak. Maka kompromi lagi. Oh, boleh, tetap mau masak, cuman yang gampang-gampang dulu. Jangan suami minta tiap hari yang susah-susah. Nah, habis waktunya di dapur, baru jam 2 sudah di dapur. Nah, ini kan sesuatu yang terlalu banyak menghabiskan waktu di dapur. Tapi kalaupun harus, karena dia punya anak, dia punya suami, dan harus dibuatkan makanan, maka mudah-mudahan disitulah pahala seorang istri. Ya kan, pahala ibadah itu kan bukan cuma tentang sholat, bukan cuma tentang baca Quran. Ya, dia menghidangkan makanan, dia melayani suaminya juga, itu adalah bagian dari ibadah. Apa kata Nabi SAW? Kalau perempuan itu dia sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, kemudian wa ata'at zaujaha, dia patuh kepada suaminya, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan kemaluannya, maka apa kata Allah? Qilalaha, dikatakan kepadanya masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Jadi tidak usah bersedia. Cuman mungkin kalau sementara memasak, putar pengajian juz 30 supaya dia bisa baku iko, atau dia putar kajian supaya tidak terbuang sia-sia itu waktu. Kalau dirasa itu waktu memasak sudah terlalu lama. Baik, ya, insyaallah bermanfaat. Selanjutnya silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Marni dari Majelis Taklim Jabar Rahmah. Adapun pertanyaan saya Ustadz, masalah mengganti hutang puasa, apakah nilainya sama bila kita mengganti di hari lain dengan di puasa dalam bulan suci Ramadan, ataukah mungkin berapa hari baru seimbang dengan puasa di bulan suci Ramadan? Kemudian yang kedua, ketika kita makan sahur tapi kesiangan, pas bangunnya pas imsak, doa imsak di masjid. Nah, apakah masih bisa
kita makan sahur atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab singkat, Ustaz. Kalau imsak sekarang itu 4.33. Azan subuh 4.40 berapa ya? 2. Ya, saya tidak hafal, yang saya hafal waktu berbuka. Iya. Kalau waktu sahur saya tidak terlalu hafal. Punya imsaknya itu 4.33. Jadi kalau dia bangun 4.33 insya Allah masih bisa ya, masih aman. Imsak itu ibarat lampu kuning saja. Kalau so imsak tidak usah goreng telur, tidak usah order geprek, madi do mau riki wo, so tidak dapat riki. Tapi kalau dia mau makan boleh sampai kapan? Sampai waktu azan subuh, azan waktu fajar. Azan itu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oh tidak, di awal. Ya, kalau azannya mau tunggu di ujung bahaya sekali. Apalagi dia cari imam azan yang paling panjang nafasnya, dia suruh azan di masjid ya. Kemudian yang kedua mengganti puasa. Iya. Mengganti puasa itu bisa menutupi puasa Ramadan, tapi tidak bisa mengganti kemuliaan harinya. Sehingga orang yang mengqadha puasa, dia berhubungan sementara puasa, dia tidak kena kafarat 2 bulan. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada orang berhubungan di siang hari Ramadan, di bulan Ramadan ya, itu kena kafarat 2 bulan. Tapi kalau dia mengganti, meskipun itu statusnya mengganti Ramadan, kemudian dia khilaf, dia berhubungan badan, itu tidak sama dengan dia mengganti. Ya, tidak sama dengan dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Atau kalau misalnya dia bakodok di bulan Muharram, baru dia berharap baca Qur'annya sama dengan pahala di bulan Ramadan, tidak. Puasanya dia gantikan, tapi tidak menggantikan kemuliaan ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik Ustaz, kembali lagi ke live streaming YouTube Ustaz. Dari Altof Umar. Ustadz, bagaimana jika saya masih minum, namun masjid sekitar belum azan, tapi melihat waktu jadwal imsakiyah sudah masuk waktu subuh? Mana yang dijadikan acuan kita, Ustadz? Kalau imsak tidak apa-apa. Tapi kalau dia lihat jadwal imsakiyah sudah misalnya 4.42, tiba-tiba sudah 4.45, belum ada yang ajan, masih boleh atau tidak boleh. Jadi patokannya jangan ajan yang di dekat rumah ya, jangan masjid dekat rumah. Karena biasa muazinkan ya, namanya manusia juga, habis dia basor, dia tiba-tiba ingin buang air besar kan, ya terlambat dia berazan. Jadi kalau masih imsak tidak masalah, cuman kalau sudah waktu sebaiknya langsung dia berhenti. Memang sebaiknya kita harus tahu setiap jadwal azan itu begitu, kapan. jadwal azan itu jangan cuma azan buka puasa. Lanjutnya dari Bapak Adila Habu. Assalamualaikum Ustadz. Ketika kita sholat tarawih terlalu cepat, apakah sholat itu sah? Cepatnya bagaimana? Kalau dia cepatnya masih tumak ninah, insya Allah sah. Tapi kalau dia sudah tidak ada tumak ninah, maka tidak sah sholatnya. Batas tumak ninah itu apa? Batas tumak ninah itu paling bisa dilihat ketika dia ruku dan sujud. Kalau masih dapat bilang subhana rabbiyal azim wa bihamdi 1 kali saja, insya Allah itu masih terhitung tumak ninah. Tapi jangan makmum baru imam sudah bangun, sudah saya tidak bisa itu. Ada imam baru mengucapkan amin, selesai makmum baca amin, imam sudah kufuan ahad. Nah ini sudah tidak ada tumannya, ini terlalu cepat. Jadi kecepatannya saya tidak tahu secepat apa, tapi bisa diukur kalau ini masih ada tumak ninahnya, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak ada tumak ninah sama sekali, maka ini sebaiknya ditinggalkan. Jangan sampai cuma dapat capeknya saja. Satu pertanyaan lagi Ustadz, live streaming YouTube dari Natasha Putri. Ustadz izin bertanya, bagaimana kalau kita setelah melahirkan masih ada masa nifas dan sementara masa nifas tersebut sudah masuk bulan Ramadan? Bagaimana cara ini? Kalau cara menggantinya? Iya, nifas itu kan tidak ada batas minimal, tapi maksimalnya 40 hari. Ya, artinya kalau dia melahirkan di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, kemudian sudah masuk Ramadan dia masih nifas, maka dia tidak perlu puasa, ya, tidak perlu puasa, nanti diqadha. Selesai nifas dia mau lanjut menyusui, dia tidak usah puasa lagi. Nanti kemudian dia ganti dengan qadha semua apa yang dia tinggalkan dari bulan suci Ramadan. Berarti itu. tidak otomatis video Ustaz ya? Tidak, tetap diqadha dulu ya. Baik. Allahu a'lam bishawab. Kembali lagi ke ibu-ibu yang ada di studio. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawara Baga dari Majelis Taklim Ilmu dan Iman 91 Kota Gorontalo. Izin Pak Ustadz, saya mau bertanya, pendapat yang saya pernah tanya bahwa kalau kita tidak sadar dalam bulan puasa itu kalau gatal telinga pakai cotton bud. Nah, cotton bud itu katanya membatalkan puasa. Itu pertanyaan pertama. Sebelumnya saya kan belum tahu ya, kita sering menggunakan cotton bud, itu yang saya baru tahu Pak Ustadz. Mungkin itu yang saya mau tanya, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kita punya orang tua yang sementara sakit pada saat bulan Ramadan.
Kemudian pada saat sebelum Lebaran orang tua itu meninggal. Tidak sempat dia pada saat itu sakit, tidak bisa berpuasa. Apakah pada saat setelah dia meninggal itu kita gantikan puasanya sebagai anak atau kita bayar fidyahnya? Siap. Baik, ada dua pertanyaan Ustaz. Hukum korek kuping di bulan Ramadan. Yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu dari 5 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kalau memasukkan sesuatu dengan sengaja dari 5 lubang itu, maka ini bisa membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i. Kalau mulut ukurannya apa memasukkan itu? Ditelan. Kalau cuma masuk rasa masakan di ujung lidah, insya Allah tidak apa-apa. Kalau hidung itu sudah rasa panas, berarti itu sudah terhitung memasukkan sesuatu. Kalau telinga ukurannya itu kalau dia sudah terlalu dalam, dia cotton bud tapi so dalam sekali so habis tapi cotton bud so tidak ada yang dapat lihat, nah itu sudah bisa membatalkan puasa. Ya, jadi tinggal hati-hati saja. Kalau mau korek dari luar saja, atau kalau mau korek cari waktu nanti setelah berbuka. Itu biar mau kasih masuk lidi, mau kasih masuk apa, insya Allah aman, insya Allah ya, tidak masalah. Kemudian yang kedua, nah orang tua sakit di bulan Ramadan, dilihat sakitnya dulu karena apa. Kalau sakitnya bukan sakit yang permanen, cuman panas, demam, kemudian meninggal sebelum Idul Fitri, berarti ini orang tua seharusnya setelah Ramadan kan dia qadha. Ya, seharusnya kan dia qadha. Dia belum sempat mendapati waktu qadha. Belum masuk hari raya sudah meninggal, maka tidak ada kewajiban anak untuk membayar fidyah ataupun mengganti puasanya. Tapi kalau dia sakitnya sakit permanen, berarti dia harus bayar fidyah. Bayar fidyah tidak harus tunggu selesai Ramadan. Ya, selesai hari itu bisa langsung dia bayar fidyah. Artinya bayar fidyah itu sebenarnya ayahnya itu sudah ada kemampuan bayar fidyah. Ternyata belum sempat bayar fidyah, meninggal, maka boleh dibayarkan oleh anaknya. Ya, insya Allah boleh dibayarkan oleh mutlak anaknya. Ya, tidak harus. Tapi sebagai bentuk bakti, insya Allah bisa. Bentuk ya, ihsan ya. Iya, sebagai bentuk ihsan dia berbuat baik kepada orang tuanya supaya papa ini lebih tenang lagi. Saya sudah bayar saja dia punya fidyah. Tapi bayar fidyah itu tidak boleh sebelum melaksanakan puasa. Ya, papa so sakit permanen, insya Allah 1 Ramadan saya sudah mau bayar puasa fidyah untuk 30 hari ke depan, tidak boleh. Kalau disampaikan itu kan selesaikan dulu puasanya baru bayar fidyah. Ibarat yang sering dipakai contoh itu, tidak boleh orang mau bayar denda dulu baru mau kena tilang. Saya mau bayar denda, so dapat tilang insya Allah sebentar. Tidak boleh. Selesaikan dulu tilangnya baru dia bayar denda. Selesaikan dulu puasa yang dia tidak lakukan itu baru dia bayar denda berupa fidyah. Mau dikumpul di akhir Ramadan boleh, di Syawal boleh, tergantung kapan dia memiliki kemampuan. Baik, ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Ibu. Selanjutnya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hadijah Kau dari Majelis Taklim Jabar Rahmah. Pertanyaannya, di saat kita menjadi makmum dalam sholat, ketika imam mengucapkan Al-Fatihah begitu cepat, dan kita yang jadi makmum belum selesai Al-Fatihahnya, imam sudah ruku maupun sujud. Bagaimanakah, apakah kita lanjutkan Al-Fatihahnya atau kita langsung ikut imam? Baik. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dijawab singkat. Iya. Tidak ada kondisi yang membolehkan makmum itu tidak mengikuti imam, tidak membaca Al-Fatihah ya, kecuali ketika dia berusaha untuk mengikuti imam. Artinya kalau dia baca Al-Fatihah baru di Siratal ladzina an'amta alaihim, imam sudah ruku, maka dia harus ikut bersama imam. Sudah terwakili Ustaz. Iya, sudah terwakili dengan Al-Fatihahnya imam. Misalnya sholat zuhur, sholat asar, dia belum selesai Al-Fatihah, misalnya baru di Alhamdulillahirabbil alamin, tapi itu sholat lalu ya. Misalnya dia baru di baru ayat pertengahan tiba-tiba imam sudah ruku, maka insya Allah dia langsung ruku saja dengan imam. Tidak usah berusaha menyelesaikan dia punya Al-Fatihah. Insya Allah sudah terwakili oleh Al-Fatihahnya imam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon menutupnya dengan doa Ustaz. Baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas fikih yang terlupakan dari Ramadan, meskipun banyak juga menyentil fikih yang sudah umum diketahui. Tapi sebagai closing statement, terlepas dari hukum boleh, tidak, halal, haram, batal atau tidak membatalkan, salah satu yang sering kita lupakan adalah bahwa
Ramadan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada setiap orang. Jadi terlepas bukan hanya belajar mana halal, mana haram, mana membatalkan, mana tidak, tapi kita juga harus berusaha memaksimalkan Ramadan kita tahun ini. Tidak lama tersisa, tinggal beberapa hari tersisa dari Ramadan ini, maka mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya. Yang belum baca Quran, yang sudah mau hatam dituntaskan bacaan Qurannya, karena kita tidak pernah tahu apakah tahun depan ketika Ramadan datang kita masih ada atau tidak. Mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma taqabbal minna salatana, siyamana, qiyamana fi syahr Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Rizal Panigoro terkait fikih puasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Jabal Rahmah, juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Ilmu dan Iman Semansa 91 Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya ibu-ibu. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah, damai di hati.